mungkin boleh update nggak sih soal yang musisi ini sudah mulai bersuara, artinya kemarin sempat ada yang memperbolehkan silakan menyanyikan sepuasnya, tapi ada juga tetap kita berpatokan atau berdasarkan pada Undang-Undang Cipta nomor 28 tahun 2014 itu sudah jelas menyatakan bahwa di pasal 9 untuk menggunakan karya cipta bukan hanya lagu dan musik ya, sebenarnya untuk semua karya, karena Undang-Undang Cipta itu bukan untuk musik saja, tapi semua karya cipta tulis, karya cipta lukis, karya cipta desain dan macam-macam itu memang harus ada izin untuk mempertunjukkan, untuk mempergunakan secara komersil harus ada izin. Izinnya gimana? Nggak harus langsung ke si nyanyinya atau itu langsung izin ke pencipta, bisa manajemen artisnya kan bisa minta izin, jadi bukan harus nyanyinya harus telepon gitu. Dan tidak harus setiap saat tampil minta izin, bisa dibuat perjanjian juga 2 tahun diizinkan, jadi diperpanjang setiap 2 tahun. Jadi sebenarnya nggak rumit kalau kita tidak bikin rumit. Yang bikin rumit kan pemikiran kita sendiri gitu loh. Ya kadang pikiran yang akhirnya terlalu complicated. Ya, akhirnya mikir terlalu negatif. Oh ini susah ini ribet. Masa gua harus nelpon pencipta? Setiap nyanyi padahal tidak. Kan tidak. Kan ada cara untuk mempermudah itu. Jadi yang penting adalah bahwa untuk menggunakan karya itu harus ada lisensinya sebelum karya itu dipertunjukkan atau dipergunakan secara komersil. Itu aja sih. Kemarin yang soal video katanya gugatan pimpinan itu nggak berdasar. Silakan. Jadi gini ya, terlalu prematur kalau kita masih di awal-awal persidangan sudah mengomentari bahwa gugatan itu tidak berdasar ya. Karena nggak mungkin ada orang menggugat tanpa ada dasarnya. Dan gugatan ini sudah pernah kita lakukan ketika Ari Bias menggugat Agnes Monica. Landasannya sama, pola pikirnya sama, hukumnya sama, dan putusannya adalah memenangkan Ari Bias. Jadi kalau kemudian kita mengatakan tidak berdasar, apa landasan kita mengatakan bahwa gugatan itu tidak berdasar? Jadi terlalu prematur kalau saya rasa. Jadi sebenarnya itu adalah pernyataan yang kurang bijak kalau menurut saya. Ya, karena semua gugatan pasti ada dasarnya. Ya. Tapi mungkin seberapa yakin sih Bang Minola untuk Kinan ini bisa mendapatkan hak-haknya sendiri? Kalau yang seperti saya katakan tadi itu, ya kalau majelis hakim yang memeriksa perkara ini landasan dan basisnya adalah Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 pasal 9 ayat 1, 2, 3 dan junto 113, pasti kita yakin. Kecuali landasannya lain. Apa landasan yang lain itu? Pendapat-pendapat, opini-opini masyarakat yang berkomentar tapi tidak memiliki sertifikasi dan kompetisi untuk memberikan komentar. Nah ini yang berbahaya. Tapi kalau sepanjang landasannya adalah undang-undang, saya kira kami cukup yakin untuk bisa memenangkan gugatan ini. Tapi kan kemarin juga kan sidang untuk pengecekan berkasnya sendiri. Untuk sidang lanjutannya sendiri? Minggu depan ya, itu jawaban. Jawaban dari pihak tergugat, dari pihak video. Gitu. Diwajibkan hadir atau seperti apa? Tidak diwajibkan hadir karena kita kan juga menggugatnya kan pakai e-court. Jadi jawaban itu juga bisa disampaikan melalui e-court. Ya. Berarti minggu depan Bang Minola hadir atau by e-court? By e-court, kemungkinan by e-court. Nanti kita kabari kalau memang kemudian kita hadir. Tapi untuk komunikasi sendiri so far sejauh ini kan? Belum ada komunikasi. Ya kan, jadi artinya belum ada komunikasi dengan kuasa hukum tergugat. Tapi ya artinya karena kita itu juga tidak menurut kemungkinan jika memang ada permintaan untuk berkomunikasi, ya silakan kita tunggu. Kalau untuk berkomunikasi kemarin mungkin nggak terjadi kesepakatan, jangan-jangan hari ini ada kesepakatan. Berarti masih membuka. Masih terbuka. Sebelum putus masih terbuka kok. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak. Mungkin boleh update nggak sih soal yang musisi ini sudah mulai bersuara, artinya kemarin sempat ada yang memperbolehkan silakan menyanyikan sepuasnya, tapi ada juga tetap kita berpatokan atau berdasarkan pada Undang-Undang Cipta nomor 28 tahun 2014 itu sudah jelas menyatakan bahwa di pasal 9 untuk menggunakan karya cipta bukan hanya lagu dan musik ya, sebenarnya untuk semua karya, karena Undang-Undang Cipta itu bukan untuk musik saja, tapi semua karya cipta tulis, karya cipta lukis, karya cipta desain dan macam-macam itu memang harus ada izin untuk mempertunjukkan, untuk mempergunakan secara komersil harus ada izin. Izinnya gimana? Nggak harus langsung ke si nyanyinya atau itu langsung izin ke pencipta, bisa
manajemen artisnya kan bisa minta izin. Jadi bukan harus nyanyinya harus telepon gitu. Dan tidak harus setiap saat tampil minta izin, bisa dibuat perjanjian juga 2 tahun diizinkan, jadi diperpanjang setiap 2 tahun. Jadi sebenarnya nggak rumit kalau kita tidak bikin rumit. Yang bikin rumit kan pemikiran kita sendiri gitu loh. Ya kadang pikiran yang akhirnya Terlalu complicated. Iya, akhirnya mikir terlalu negatif. Oh ini susah ini ribet. Masa gua harus nelpon pencipta? Setiap nyanyi padahal tidak. Kan tidak, karena ada cara untuk mempermudah itu. Jadi yang penting adalah bahwa untuk menggunakan karya itu harus ada lisensinya sebelum karya itu dipertunjukkan atau dipergunakan secara komersial. Itu aja sih. Yang kemarin yang soal video katanya gugatan keyakinan itu nggak berdasar. Silakan. Jadi gini ya, terlalu prematur kalau kita masih di awal-awal persidangan sudah mengomentari bahwa gugatan itu tidak berdasar ya. Karena nggak mungkin ada orang menggugat tanpa ada dasarnya. Dan gugatan ini sudah pernah kita lakukan ketika Ari Bias menggugat Agnes Monica. Landasannya sama, pola pikirnya sama, hukumnya sama, dan putusannya adalah memenangkan Ari Bias. Jadi kalau kemudian kita mengatakan tidak berdasar, apa landasan kita mengatakan bahwa gugatan itu tidak berdasar? Jadi terlalu prematur kalau saya rasa. Jadi sebenarnya itu adalah pernyataan yang kurang bijak kalau menurut saya. Ya, karena semua gugatan pasti ada dasarnya. Ya. Tapi mungkin seberapa yakin sih Bang Minola untuk Kinan ini bisa mendapatkan hak-haknya sendiri? Kalau yang seperti saya katakan tadi itu, ya kalau majelis hakim yang memeriksa perkara ini landasan dan basisnya adalah Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 pasal 9 ayat 1, 2, 3 dan junto 113, pasti kita yakin. Kecuali landasannya lain. Apa landasan yang lain itu? Pendapat-pendapat, opini-opini masyarakat yang berkomentar tapi tidak memiliki sertifikasi dan kompetisi untuk memberikan komentar. Nah ini yang berbahaya. Tapi kalau sepanjang landasannya adalah undang-undang, saya kira kami cukup yakin untuk bisa memenangkan gugatan ini. Tapi kan kemarin juga kan sidang untuk pengecekan berkasnya sendiri. Untuk sidang lanjutannya sendiri? Minggu depan ya, itu jawaban. Jawaban dari pihak tergugat, dari pihak Vidi. Gitu. Diwajibkan hadir atau seperti apa? Tidak diwajibkan hadir karena kita kan juga menggugatnya kan pakai e-court. Jadi jawaban itu juga bisa disampaikan melalui e-court ya. Berarti minggu depan Bang Minola hadir atau by e-court? By e-court, kemungkinan by e-court. Nanti kita kabari kalau memang kemudian kita hadir. Tapi untuk komunikasi sendiri so far sejauh ini belum ada komunikasi. Ya kan, jadi artinya belum ada komunikasi dengan kuasa hukum tergugat. Tapi ya artinya karena kita itu juga tidak menutup kemungkinan jika memang ada permintaan untuk berkomunikasi, ya silakan kita tunggu. Kalau untuk berkomunikasi kemarin mungkin nggak terjadi kesepakatan, jangan-jangan hari ini ada kesepakatan. Berarti masih membuka. Masih terbuka. Sebelum putus masih terbuka kok. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih.